Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini kita akan lanjut untuk membahas mata kuliah akuntansi lanjutan 2 tentang chapter baru yaitu Changes in Ownership Interest. Oke teman-teman, Changes in Ownership Interest itu maksudnya adalah perubahan persentase kepemilikan investor atas investee. Nah teman-teman, di sini ada beberapa alasan nih kenapa terjadi perubahan di dalam kepemilikan. Pertama-tama karena adanya saham subsidiary yang dibeli secara open market. Kedua, adanya saham yang telah dipunyai sebelumnya, kemudian dijual oleh si parent. Kemudian yang ketiga itu karena bisa saja subsidiary itu ibaratnya itu menerbitkan saham baru ke open market. Dan parent ataupun pihak-pihak di luar parent atau kita sebutnya sebagai NCI itu membeli saham tersebut sehingga terjadi perubahan persentase kepemilikan si parent. Kemudian ada beberapa kondisi teman-teman di dalam changes in ownership interest ini. Pertama-tama kita bahas dulu dari segi pada saat si parent ya atau si investornya ini akan mengakuisisi si subsidiary, di mana kalau kita belajar sebelumnya ya di catat sebelum bab ini kita belajar bahwa si parent sekali beli langsung dapat kontrol. Nah ini beda pada saat di bab ini, di mana pada kondisi pertama si parentnya ini atau si investornya ini tidak mendapatkan kontrol ketika melakukan pembelian pertama atau kita sebutnya sebagai installment purchase ya. Nah kalau misalkan si parent itu jangan sebut parent dulu ya. Kalau misalkan si investor tidak mendapat kontrol atas si investinya pada saat pembelian pertama, maka pada saat kita dapetin kontrol di pembelian keberapa itu, ya entah pembelian ketiga, pembelian keempat, pembelian kedua, atau pembelian kesekian-sekian, kita akan revaluasi dulu nih. Kita akan revaluasi dulu nilai investment sebelum kita dapat kontrol. Kemudian nanti revaluasi ini akan masuk ke income statement. Kemudian kalau misalkan kontrolnya itu langsung didapat di pembelian pertama, ini kayak yang kita bahas di chapter-chapter sebelumnya, maka di dalam pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya, ya, maka kita akan melakukan penyesuaian pada contributed capital of controlling interest. Oke. Kemudian kondisi kedua, di mana parent itu menjual share-nya kepada pihak ketiga. Ada beberapa kondisi teman-teman. Kondisi pertama, bisa saja dia jualnya completely, artinya semua yang dia punya dia jual sekaligus langsung. Maka kita akan mencatat gain or loss yang terjadi. Ini kayak biasa teman-teman. Jadi kita bandingkan antara gain antara selling price dengan book value-nya sehingga timbul nanti gain atau loss. Ini kalau dia jualnya langsung sepenuhnya. Kemudian kondisi kedua adalah kita sebut sebagai loss control atau kehilangan kontrol, tapi masih ada kepemilikan si investor kepada si investee. Maka seluruh kepemilikan yang tersisa itu kita harus adjust ke fair value-nya. Dan gain or loss yang timbul atas adjustment ini nanti bakal dicatat pada semua saham yang dimiliki perusahaan sebelum saham tersebut dijual. Ya. Jadi semua, misalkan dia punya 70%, misalkan 70%-nya dia jual 50, berarti sisa 20. Nah, 70%-nya ini sebelum dia jual dia harus adjust dulu teman-teman. Ya, dia adjust dulu baru nanti kita bakal lihat dia gain atau loss. Nah, maka nanti sisa 20%-nya ini bakal jadi sisa kepemilikan kita di investasi tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, dia menjual sekian saham tapi istilahnya itu kita maintain, ya. Dia jual sekian saham tapi kontrolnya itu masih ada. Berarti kepemilikannya masih di atas 50%. Maka kita akan melakukan penyesuaian pada contributed capital of controlling interest dan tidak ada gain atau loss. Ya. Cuman beda dari ketiga transaksi ini teman-teman. Kalau misalkan transaksi pertama sama transaksi kedua, ini kan kepemilikannya kurang lebih sudah di bawah 50% teman-teman. Jadi nanti bedanya paling pada saat kita bahas soal kalau misalkan kondisi loss control atau kondisi completely loss control, ya, misalnya dia jual habis, maka tidak ada lagi elimination entries.
Sedangkan kalau misalkan dia masih istilahnya itu masih mempertahankan atau maintain, maka di akhir periode itu seperti biasa kita wajib membuat elimination test supaya nanti nilai di consolidated financial statement-nya itu benar teman-teman, seperti itu. Kemudian berikutnya di mana ini kasusnya agak jarang teman-teman, di mana subsidiary ini dia mengeluarkan additional share. Ya, berarti subsidiary-nya ini mengeluarkan saham tambahan, dia terbitin saham baru teman-teman. Ya, di mana kondisinya ada dua, di mana kondisi kepemilikan parent bisa saja berkurang atau kondisi kepemilikan parent bisa saja bertambah. Di mana kalau misalkan berkurang teman-teman, berarti sahamnya itu dibeli oleh NCI semua. Sedangkan kalau misalkan kepemilikannya bertambah, berarti semuanya yang baru terbit itu semuanya diambil sama si parent. Nah, kalau misalkan kepemilikan parentnya berkurang, maka kita akan buat penyesuaian untuk contributed capital of controlling interest. Ya. Sedangkan kalau misalkan kepemilikan parentnya itu bertambah, maka asumsi jika parent sudah punya kontrol, maka tidak perlu ada adjustment untuk mencatat perubahan fair value. Oke, seperti biasa mungkin kalian masih bingung dengan penjelasan saya terkait teorinya di awal, tapi nanti kita akan lanjut dengan pembahasan problemnya supaya teman-teman paham. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan problemnya. Di sini kita akan bahas problem 3 dari modul Lab Akuntansi Lanjutan 2. Nah, di sini kurang lebih dia bilang ada Didiko, di mana Didiko dia bilang ingin mengembangkan perusahaannya pada tahun 2017 berinvestasi pada Mimiko. Berarti Didiko saya sebut sebagai investor dan Mimiko sebagai investinya. Pada awal tahun tersebut, Didiko membeli 20.000 lembar sahamnya Mimiko. Kemudian karena kinerja yang baik, Didiko di tahun berikutnya beli lagi saham Mimiko-nya senilai sekian. Nah, sehingga kepemilikannya menjadi 85%. Nah, teman-teman, berarti dari kasus ini ya, kita bisa langsung simpulkan bahwa di pembelian kedua si Didiko ini udah dapat kontrol atas si Mimiko. Tapi soalnya nggak selalu seperti ini ya teman-teman ya, karena bisa aja soalnya harus membuat kalian mencari tahu sendiri. Di pembelian keberapa sih si Didiko ini bisa dapat kontrol atas si Mimiko-nya. Ya, maksudnya investor kapan dapat kontrol atas investinya sehingga bisa disebut sebagai parent dan sebagai subsidiary. Lalu di tanggal 1 Oktober, Didi kemudian jual saham Mimiko dengan harga sekian sehingga kepemilikan juga sekian, dan kemudian dia jual lagi di tanggal 1 Juni 2020. Dan ini kita harus lihat dulu nih ya, pada saat dia jual ini dia kondisinya kita sebut sebagai maintain atau loss control, tapi nanti itu pada saat kita bagi bahas tanggalnya. Lalu dikasih tahu informasi mengenai modal dari si Mimi, dan untuk data-datanya sudah dikasih tahu di tabel. Dan berikut dividen, ini Mimiko ya, ini tipe ya, ini Mimiko ya, Mimiko. Dan ini data terkait dividen, dan teman-teman diminta untuk membuat jurnal transaksi serta jurnal eliminasinya dari tahun 2017 sampai 2020. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, teman-teman, di sini kan dia mulai beli pada tahun 2017, di mana di soal ini seperti sudah saya singgung di teori tadi, dia belinya cicilan, teman-teman. Karena kalau misalkan dia belinya langsung dapat kontrol, itu udah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Di Advance 2 kita udah bahas banyak banget, teman-teman. Nah, di sini karena di bulan pertama ini dia belum dapat kontrol, maka kita nggak boleh catat ke akun investment in S. Tapi pada saat kita beli dengan kondisi installment ini, kita akan catat sebagai investment in Mimiko ya. Catat nama si investinya. Berarti investment in Mimiko pada cash. Jadi kita anggapnya dia belinya pakai cash saja, karena di soal dia cuma kasih tahu senilai sekian, nggak ada kombinasi pakai apa-apa gitu belinya. Nah, untuk nilainya dia udah kasih tahu ya, awal tahun tersebut beli 20.000 lembar ya, 20.000 lembar senilai 1.700.000 ya, 1.700.000. Maka kita masukin 1.700.000 untuk jurnalnya.
Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih ya, kita mau tahu dulu beberapa hal. Yang pertama terkait dengan berapa outstanding share dari si Mimiko, sehingga kita bisa ngitung persentase kepemilikan di tanggal ini, serta kita mau tahu nih berapa harga per lembarnya. Nah, untuk harga per lembarnya gampang ya teman-teman ya, karena datanya sudah ada, berarti kita tinggal bagi aja nih. Berarti 1,7 kita bagi dengan 20.000. Sehingga dapat nilainya per lembar adalah sebesar 85. Oke. Nah, sekarang untuk nilai outstanding share-nya, teman-teman silakan lihat tabel yang ini ya. Tabel yang ini bagian bawah. Di mana di tahun 2017 ini terdapat data common stock, RE serta treasury share-nya. Nah, ini jebakan ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu dulu nih ada akun treasury share ya. Akun treasury share itu nature-nya itu bakal mengurangi nilai saham yang beredar ya, bakal mengurangi nilai saham yang beredar. Sehingga untuk mencari nilai outstanding share-nya teman-teman tinggal kurangin aja nih. Berarti berapa nilai issued ya, nilai issued-nya tuh teman-teman dapat dari common stock dibagi dengan berapa par-nya ya. 8.880.000 kita bagi dengan 80, kita kurangin dengan jumlah saham treasury-nya, berarti kita kurangin dengan 1.045.000 kita bagi dengan 95. Dapatlah nilai outstanding share-nya adalah sebesar 100.000 lembar. Oke. Nah, berarti persentase kepemilikannya udah bisa kita ketahui ya dengan cara kita bagi 20.000 yang merupakan nilai lembar saham yang dibeli, kemudian kita bagi dengan 100.000 sesuai dengan jumlah saham beredarnya, sehingga dapat kepemilikan kita per tanggal ini adalah sebesar 20% ya. Seperti itu. Lanjut berikutnya kita ke tanggal 1 Januari 2018, di mana sampai sini kita langsung lanjut lagi. Intinya kita hanya fokus ke bagian pembeliannya aja sampai kita dapetin kontrol atas si investi kita, atau kita dapetin kontrol ke subsidiary kita. Sekarang untuk jurnalnya masih sama ya. Jadi jurnal pembelian ini masih sama. Investment in apa pada cash, sebutin nama PT-nya karena ini dia belinya cicilan. Maka untuk nilainya dia bilang karena kinerja yang baik maka di tahun berikutnya beli lagi sebesar 8.775.000. Berarti nilainya udah dikasih tahu ya. Ini kebetulan aja soalnya dua transaksinya dikasih tahu. Dan kalau misalkan nggak dikasih tahu, teman-teman ya harus cari sendiri. Bisa aja dia kasih tahu per lembar atau per gimana gitu. Nah, sehingga dia bilang persentase kepemilikan dia sekarang menjadi 85%. Nah, dia cuma kasih tahu sampai sini titik teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu nih ya. Dia kan nggak kasih tahu ya istilahnya berapa lembar saham yang dibeli seperti di tanggal 1 Januari 2017 kemarin. Maka untuk nilai outstanding-nya juga dia nggak kasih tahu ada perubahan ya, karena komposisi common stock dengan komposisi treasury share-nya juga masih nggak ada perubahan, masih sama. Maka kita asumsikan outstanding share-nya masih 100.000, sama aja. Cuman untuk berapa lembar yang dibeli kita nggak tahu teman-teman, sehingga kita nggak bisa cari harga per lembarnya. Makanya kita breakdown dulu ya. Nah, kita breakdown dulu caranya. Untuk persentase kepemilikan ya, sekarang kan yang semulanya 20 ini menjadi 85 teman-teman. Berarti ada kenaikan ya. Kita cari dulu berapa persentase kenaikan yang terjadi. Berarti 85 kita kurangin dengan 20. Dapatlah kenaikannya sebesar 65%. Nah, berarti 65% ini teman-teman tinggal kalikan aja nih dengan nilai outstanding share-nya, sehingga dapat nilai saham yang beredar, kenaikan saham yang dibeli adalah sebesar 65.000. Nah, udah dapat berapa total harganya dan berapa banyak lembar, maka kita bisa tahu nih berapa harga per lembarnya. Maka kita tinggal bagi aja 8.775 kita bagi dengan 65.000, sehingga dapat nilai harga per lembarnya adalah sebesar 135 per lembarnya. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih bahwa si parent ini udah dapat kontrol ya.
ketika si parentnya sudah dapat kontrol yang efektif, teman-teman, maka investasi sebelum tanggal 1 Januari 2018 ini harus kita adjust, harus kita evaluasi, teman-teman. Ya. Nah, kebetulan sekali nih, teman-teman. Pembeliannya ini cuman satu kali ya, terjadi satu kali ya. Jadi sebelum tanggal 1 Januari 2018 cuman terdapat satu kali pembelian. Ya. Nah, kalau misalkan terjadi 3, 4, 5 kali pembelian sebelum tanggal ini, nah itu berarti misalkan terjadi 2, 3 kali lah. Misalkan terjadi 3 kali pembelian sebelum 1 Januari 2018. Misalkan yang nyicil. Nah, maka 3 pembelian sebelum tanggal 1 Januari 2018 ini harus teman-teman evaluasi 3-tiganya. Nggak boleh yang direvaluasi cuma di tanggal pertama atau di tanggal paling terakhir, itu nggak boleh. Semuanya harus konsisten direvaluasi. Ini kebetulan soal problem 3 cuma satu doang. Ya, gitu. Nah, maka untuk formatnya ya, untuk perhitungan format revaluasinya kurang lebih seperti ini. Ya. Pertama-tama kita masukin dulu initial purchase price-nya. Di mana untuk ini merupakan apa ya istilahnya ya? Nilai sebelum kita dapetin nilai pembeliannya. Semua nilai pembeliannya. Semua nilai pembelian sebelum kita dapetin kontrol yang efektif ya. Nah, pembelian di sini kan cuma ada satu ya, berarti kita masukin pembeliannya misalkan sebesar 1.700.000. Kalau misalkan ada 2 atau 3, maka kita tinggal tambahin aja nih. Kita tinggal tambahin pembelian pertama, misalkan pembelian kedua kita tambahin dengan pembelian ketiga. Gitu. Oke. Nah, ini untuk pembelian yang pembelian sebelum terjadi kontrol. Kemudian kita akan akui perubahan ya. Kita akan akuin perubahan RE ya, perubahan RE atas si saham yang kita beli sebelum kontrol terjadi. Nah, untuk caranya gimana? Untuk caranya teman-teman lihat nilai RE ya. Lihat nilai RE yang dimiliki oleh si investi atau si MIMI. Dimana kan dia belinya di tahun 2018. Ya, berarti kita lihatnya dari tahun 2018 mundur ke belakang. Ya, ini kebetulan cuma 1 tahun, berarti dari 2017 ke 2018 doang. Kalau misalkan ya, dia beli tahun 2019, maka kita mundurnya 2 kali. Kita mundurnya 2 kali. Ya, kita mundurnya 2 kali, kita hitung perubahan dari 2019 ke 2018 dan dari 2019 ke 2017. Ya, gitu. Nah, untuk perubahannya kan cuma satu doang ya, karena dia belinya di tahun 2018. Maka kita tinggal kalikan aja persentasenya, di mana persentase kepemilikan sebelum dia dapat kontrol kan 20 ya. Maka kita masukin 20%, kita kali dengan selisih antara 4.570.000 dengan 4.200.000, di mana ini merupakan selisih laba dari 2018 ke 2017. Maka kita masukin nilainya sebesar 74.000. Oke. Nah, ini kemudian karena ini laba ya, terjadi kenaikan laba, kan naik nih dari 42 jadi 45. Maka ini bakal menambah si carrying value-nya. Tinggal kita jumain aja. Lalu untuk carrying value ya, ini carrying value ini ibaratnya berapa sih nilai saham saat ini gitu ibaratnya. Ya. Ini carrying value ini berapa book value-nya, Carrying value ini berapa book value-nya. Sedangkan implied value ini adalah berapa fair value-nya. Ya. Nah, pada saat kita beli tanggal 1 Januari 2018, kita kan beli harga per lembarnya 135. Ya. Maka nilai 135 ini yang merupakan harga belinya, kita kalikan dengan semua jumlah saham yang dia beli sebelum tanggal 1 Januari 2018. Di mana kebetulan di sini kan dia beli cuma satu kali ya, di tanggal 2017. Makanya kita langsung kali dengan 20.000. Kalau misalkan terjadi 2-3 kali pembelian, maka teman-teman tinggal jumlahin aja nih. Misalkan 20.000 ditambah dengan sekian, ditambah lagi dengan sekian, gitu. Maka dapat nilai implied value-nya sebesar sekian, 2.700.000. Oke. Nah,
kita punya barang 1774 di pasar dihargai sebesar 2,7. Berarti terjadi gain ya teman-teman ya. Terjadi gain on revaluation karena kita punya barang itu nilainya lebih gede daripada yang kita catat di perusahaan. Nah, kayak ini namanya gain. Nah, maka muncullah gain on revaluation sebesar 926. Oke. Nah, untuk jurnalnya berarti gampang ya, kita tinggal masukin berarti investment in MIMI pada gain on revaluation nilainya sebesar 926.000. Oke. Kemudian ini sebenarnya untuk jurnal yang berikutnya sedikit tambahan aja, jebakan aja. Dimana karena kita istilahnya itu ini kan masih masuk ke jurnal umum ya teman-teman ya, masih masuk ke jurnal umum. Berarti pada saat sekarang kan udah jadi parent ya teman-teman ya. Pada saat si subsidiary terbitin dividen itu parent bakal menerima. Makanya kita buat jurnal penerimaan dividennya dengan jurnal cash pada dividen income. Untuk nilainya, karena di tahun 2018 kita lihat aja dividen dari si MIMI berarti 250 kita kali dengan berapa persentasenya, yaitu sebesar 85%. Maka dapatlah 212.500. Oke. Nah, sekarang setelah teman-teman buat jurnal general interest-nya, kita mulai susun untuk elimination interest-nya, di mana pertama-tama ini kayak date of acquisition ya teman-teman ya. Kita buat dulu kita buat dulu CAD schedule-nya. Oke. Nah, untuk CAD schedule-nya kita masukin formatnya seperti biasa ya. Kita masukin sampai ke gini. Oke. Nah, sekarang untuk implied value-nya ya, ini teman-teman tinggal masukin aja nih ya. Tinggal masukin aja berapa implied value dari revaluasi. Ini untuk yang mencatat sebelum dapat kontrol. Sama teman-teman tambahin dengan berapa nilai yang dibeli. Berapa nilai yang dikeluarkan pada saat teman-teman dapat kontrol. Ya. Nah, maka tambahin 2.700.000 ditambah dengan 8.775. Sehingga dapat implied value-nya yaitu 11.475. Ini untuk kepemilikan sebesar 85%. Oke. Nah, sekarang kita akan coba hitung totalnya. Di mana untuk totalnya berarti teman-teman tinggal bagi aja. Berarti 11.475 kita bagi dengan 475. 11.475 kita bagi dengan 85%. Sehingga dapat totalnya adalah sebesar 13.500. Nah, sehingga NCI-nya tinggal diselisihin sebesar 2.025.000. Lalu untuk common stock seperti biasa kita masukin nilainya 8880. Lalu OCC-nya kosong. Ini kebetulan karena saya udah buat formatnya nggak apa-apa. Kalau di ulangan kalian tulis aja dulu OCC-nya. Kemudian untuk RE-nya ini kita masukin di tahun 2018 sebesar 4570. Treasury share jangan lupa ngurangin ya, dikasih tanda minus atau ngurangin sebesar 1.045.000. Kemudian dikalikan aja ya, sebenarnya ini voluntary ya. Di bagian UAS ini udah bagian voluntary. Diisi boleh, nggak diisi juga nggak apa-apa. Beda kalau di date of acquisition kemarin. Sehingga kita dapat total book value of equity-nya tinggal disam aja sebesar 12.405. Oke. Nah, sekarang kita keluarin barang itu sebesar 13.500 buat dapetin book value atau barang sebesar 12.405. Berarti ini terjadi ibaratnya kita loss ya teman-teman ya. Ibaratnya kita loss karena kita keluarin duit buat hal yang lebih kecil. Cuman di sini titipnya itu ke akun difference dan difference-nya itu bakal dimasuknya semuanya ke goodwill karena di soal ini kita nggak bahas yang ribet-ribet lagi terkait dengan alokasi difference, itu udah di UTS kemarin. Jadi kita asumsinya langsung masukin ke goodwill semua. Sehingga untuk balance-nya itu adalah sebesar 0. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan lanjut untuk ke bagian elimination interest 2018-nya. Oke. Nah, karena ini menggunakan cost method ya teman-teman, dan di UAS pun harusnya menggunakan cost method. Pertama-tama kita bakal buat dulu jurnal reciprocity-nya.
Ya, seperti biasa ya, kalau untuk metode cost kita akan buat reciprocity untuk mengakui perbedaan. Ya, cuman di sini konteksnya ya, konteks di dalam change in ownership ini kita akan mengakui perubahan RE atas si share-nya teman-teman ya. Kita akan mengakui perubahan RE atas share-nya. Beda kalau di dalam materi UTS kemarin, di mana kalau kita bikin reciprocity itu pasti untuk mengakui perubahan RE. Ini agak beda konsepnya, ya. Jadi kita masukin untuk jurnal reciprocity-nya seperti biasa, investment in MIMI pada beginning RE. Cuman untuk angkanya, ya, untuk angkanya kita bakal ambil dari yang ada di perhitungan kita yang bagian ini ya, bagian change in RE since acquisition. Jadi angka 74.000 ini bakal menjadi nilai yang kita masukin ke dalam jurnal reciprocity untuk mengakui perubahan RE atas si sahamnya. Sehingga kita masukin nilainya sebesar 74.000. Oke. Nah, sekarang setelah masuk ke jurnal reciprocity, maka kita bikin eliminasi kayak biasa teman-teman ya, yang teman-teman pelajarin di materi advance yang OTS kemarin. Dimana pertama-tama kita eliminasi dulu untuk modal-modalnya. Berarti kita masukin common stock, RE, ya ini kan OCC kosong ya, common stock, RE, kemudian difference, karena dia seolah-olah seperti rugi, kemudian treasury share-nya di sebelah kredit, karena kita mau hapus ya kondisinya ya. Lalu investment in MIMI dan akun NCI. Nah, untuk nilainya, common stock-nya kita masih bisa, kita ambil dari sini common stock-nya, kemudian RE-nya kita ambil sebesar 4570, difference-nya dari tabel sebesar 1.095.000, treasury share-nya 1.045.000, dan untuk investment in MIMI-nya kita masih bisa ambil dari CD schedule ya. Kita masih bisa ambil dari CD schedule, nilainya sebesar 11.475, dan untuk NCI-nya sebesar 2.025.000. Oke, ini semua diambil dari CD schedule. Kemudian di tanggal 31 Desembernya kita buat lagi jurnal untuk hapus si difference-nya ya. Kita alokasikan difference-nya ke goodwill, maka berarti jurnalnya goodwill pada difference nilainya sebesar 1.095.000. Kemudian kita bakal buat jurnal untuk pengakuan dividennya ya, jurnal untuk menghapus pengakuan dividen. Dimana kalau misalkan kita lihat kan jurnalnya tadi cash pada dividen income, berarti dividen income-nya kita hapus dan kita masukin akunnya yaitu dividen declare. Ini sama aja teman-teman ya, mau dividen income atau dividen revenue juga sama. Cuman di sini karena saya sudah pakai income dulu, maka saya ubah untuk akunnya biar konsisten. Nilainya kita ambil dari ini boleh, dari kita kalau misalkan kita mau hitung lagi juga boleh, berarti 250 kita kali dengan 85% itu boleh, sama aja. Atau kalau misalkan teman-teman mau ambil dari dari atas juga langsung juga boleh, nggak apa-apa, karena sebenarnya perhitungannya tadi juga sama ya. Lanjut, kemudian kita ke tahun berikutnya, udah mulai masuk ke tahun 2019, ini yang mulai meningkat tingkat kesulitannya. Dimana di tahun 2019 si Didi ini jual di sahamnya ya, jual saham MIMI sehingga punya kepemilikan 680 lot. Oke. Ini sebelum saya lanjut ke formatnya, kita pakai hitungan kita pakai hitungan kasar aja dulu teman-teman. Kita pakai hitungan kasar aja dulu. Kita belum tahu jurnalnya, anggaplah. Kita pakai hitungan kasar dulu. Dia ini loss atau maintain, teman-teman ya. Jadi hal pertama yang teman-teman cek dulu itu dia loss atau maintain ya. Nah, sekarang kita punya sisa kepemilikan ya. Sisa kepemilikannya udah dikasih tahu nih langsung sebanyak 680 lot. Di mana 680 lot itu sama aja teman-teman punya berarti berarti 680 kita kali dengan 100. Sehingga teman-teman itu masih punya sebanyak 68.000 lembar nih untuk kepemilikannya. Ya. Nah, untuk mencari persentasenya, kebetulan di sini kan nilai outstanding-nya nggak ada perubahan ya. Nilai outstanding-nya nggak ada perubahan, berarti untuk untuk kepemilikan yang tersisa
Teman-teman tinggal bagi aja tuh. Berarti 680 kita kali dengan 100 sehingga kita dapat lembarannya. Kemudian kita bagi dengan nilai outstandingnya, yaitu sebanyak 100.000. Sehingga dapatlah nih nilainya sebesar 68%. Oke. Nah, berarti kalau kita pikir-pikir, saat kita masih memiliki kepemilikan sebanyak 68%, di mana 68% itu masih di atas 50%, maka kita akan sebut kondisi ini sebagai maintain, atau kita mempertahankan si kontrolnya, teman-teman. Maka untuk forma perhitungannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita akan masukin berapa cost of share, kemudian nanti kita bandingkan dengan selling price-nya, sehingga kita bakal update nilai si contributed additional contributed capitalnya. Ya, sebenarnya additional contributed capital ini sama aja sih sama share premium ya, share premium. Atau kalau kalian pelajarin di awal UTS kemarin, kita sebutnya sebagai OCC. Itu sama aja teman-teman, itu cuma beda istilahnya aja. Ya. Nah, kita bakal update share premium atau kita bakal update OCC-nya kalau misalkan dia masih maintain. Jadi nggak ada jurnal yang aneh-aneh, teman-teman. Nah, untuk jurnalnya kita masukin karena kita jual berarti kita terima cash. Ya. Di sebelah kreditnya ada investment in MIMI. Kita langkahin satu baris ini untuk mencatat pengaruh penjualan saham ini, entah dia nambahin share premiumnya ataupun dia ngurangin share premiumnya. Kita bakal coba hitung dulu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut menghitungnya, kita mau tahu dulu dong ya. Dia bilang dia cuma jual. Dia cuma jual harganya sekian sehingga sisanya tinggal 680. Maka kita mau cari tahu dulu dong berapa istilahnya banyak lembar yang kita jual, teman-teman. Nah, banyak lembar yang kita jual di sini, kita coba hitung dulu ya. Di mana tadi kita punya, teman-teman ya, kita punya barang tuh ibaratnya kita punya kepemilikan awalnya tuh 85% ya. Kita punya kepemilikan awal 85%. Kemudian kita jual sehingga jadilah 68% sisanya. Maka kita dapat dong yang persentasenya ya. Maka kita dapat persentase, kita kurangi dengan persentase sehingga jumlah lembar yang terjual ya itu sebanyak 17% ya. Sebanyak 17% kepemilikan kita yang kita jual. Maka setelah kita dapat persentase kepemilikannya, kita tinggal kalikan aja nih dengan nilai outstandingnya. Sehingga nilai outstandingnya tadi kan nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan berarti masih 100.000 lembar. Sehingga yang kita jual sebanyak 17.000. Oke. Sehingga kita baru bisa mulai untuk perhitungannya. Di mana untuk nilai cost of share-nya ya, ini kita masukin berapa nih? Ya, kita masukin berapa banyak lembar yang kita jual. Kita kali dengan harga updatean paling terakhir ya. Kita kali dengan harga update yang paling terakhir sih. Di mana harga update yang paling terakhir kan kita beli saham itu paling terakhir di tanggal 1 Januari 2018 ya. Nah, kalau misalkan ya teman-teman ya, kalau misalkan soalnya nanti ini anggaplah ya, ini pengandaian aja. Kalau misalkan dia beli lagi nih, misalkan dia beli lagi di tahun 2019, misalkan dia beli lagi, pasti muncul harga terbaru lagi ya teman-teman ya. Pasti muncul harga terbaru lagi. Nah, kalau dia muncul harga terbaru lagi, maka teman-teman jangan pakai yang di 1 Januari lagi. Tapi teman-teman pakai harga yang terbaru lagi di tanggal pembelian berikutnya. Ya. Karena setelah kita dapat kontrol dan kita beli lagi, itu logikanya kita bakal update lagi nih kayak gini. Kita bakal update lagi kayak gini. Ya. Dimana nanti harga paling terakhirnya kita bakal pakai tanggal paling terakhir kita beli si sahamnya. Oke. Nah, berarti kita update ke tanggal yang paling terakhir, di mana paling terakhir dia beli di 1 Januari 2018, maka 17.000 kita kali dengan 135 per lembarnya. Sehingga jadilah cost of share-nya sebesar 2295. Nah, kemudian kita masuk ke change in RE ya. Karena kan ini udah jalan waktu ya teman-teman ya. Waktu udah berjalan, di mana dari 1 Januari 2018 sampai ketika 1 Desember tuh ada perubahan teman-teman dalam RE-nya. Ya. Maka kita akan update dulu. Maka kita kalikan banyaknya persentase yang terjual
yaitu sebanyak 17%, kita kali dengan 5 juta ya. Kita kali dengan 5 juta. Karena ini kan sekarang di tahun 2019 ya, kita mau cari perubahan RE-nya dulu nih berapa nih ya. Kita kali dengan 5 juta, kita kurangin dengan RE di tahun 2018-nya sebesar 4.570.000. Sehingga dapatlah nilai change in RE tahun 2018-nya sebesar 73.100. Oke. Kemudian perubahan berikutnya adalah change in income ya. Kalau misalkan di tahun ini kita sebutnya sebagai di tahun ini sebagai income, change in income, tapi kalau di tahun sebelumnya kita sebut sebagai change in RE. Ya, karena logikanya si income ini bakal diposting ke RE di tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka kita masukin untuk perhitungannya. Ini kan kurang lebih kan change in income ini masih belum full setahun ya teman-teman ya. Ibaratnya ini dari tanggal 1 Januari sampai ke tanggal 1 Oktober ya teman-teman ya. Sampai ke tanggal 1 Oktober. Ini tanggalnya saya salah nih. Sampai ke tanggal 1 Oktober. Oke, 1 Oktober. Nah, dari tanggal 1 Januari ke tanggal 1 Oktober itu jalan waktunya 9 bulan teman-teman. Makanya di sini ada 9/12 ya. Berarti 9/12 kita bakal kali dengan perubahan RE-nya yaitu 17% yang merupakan nilai kepemilikan yang kita jual. Kemudian kita kali dengan 4.800.000 ya. Kita kurangin dengan 5 juta ya. 4.800.000 itu berapa RE di awal tahun 2020, kita kurangin dengan RE di awal tahun 2019-nya sebesar 5 juta. Oke. Kemudian jangan lupa kita kali dengan 9/12 karena memang jalannya waktu ini belum sampai setahun, maka kita nggak boleh akuin 1 tahun, maka kita kali dengan 9/12. Sehingga dapatlah change in income-nya sebesar minus 25.500. Ya pasti minus ya teman-teman ya, karena labanya turun ya. Labanya turun. Yang semula dari 5 juta jadi 4.800.000 ini turun. Makanya pada saat di perhitungannya pun jangan kaget teman-teman ketemu angka minus. Ya, logikanya kayak gitu. Kan tadi kayak misalkan di tahun 2018 yang dari 45 naik jadi 5. Berarti ini tetap positif ya teman-teman ya. Bagaimanapun teman-teman kalikan tetap positif hasilnya. Oke. Nah, cuman di tahun 2019-nya ini nggak ada dividen teman-teman ya. Ini sebenarnya perhitungannya bisa nambah lagi nih satu perhitungan. Ini nggak ada dividennya teman-teman kebetulan. Ya dividennya nggak ada. Kalau misalkan ada dividen, 100.000 misalkan, ada dividen 100.000, maka nilai dividen ini bakal kita tambahin di sini. Ya ini contohnya aja. Kalau misalkan dia ada dividen di tahun 2019 misalkan sebanyak 100.000. Ini contoh aja. Jadi jangan angka dividennya dilewatin ya. Dilihat dulu dividennya itu ada atau enggak di tahun yang bersangkutan. Ini untuk yang income aja. Kalau misalkan RE sama perhitungannya ya, nggak usah pusing-pusing, pokoknya nggak usah lihat dividen atau enggak, langsung lewat aja. Beda kalau income kita perhatikan dia ada dividennya atau enggak. Maka kita dapat untuk carrying value-nya tinggal di sum aja. Dapatlah 2342600. Lalu untuk selling price-nya ya. Nah, untuk selling price-nya berarti kita tinggal lihat aja nih soalnya. Dia bilang dia jualnya 140. Dia jualnya 140, berarti 140 kita bakal kali dengan 17.000 sesuai dengan jumlah lembar yang dia jual. Maka kita pakai logika ya. Kita punya barang 2342600, kita jual 2380. Berarti ada untung ya teman-temannya. Sebenarnya untung, cuman di sini akunnya kita sebut sebagai share premium atau additional contributed capital. Oke. Nah, kita masukin berarti 37.400. Sekarang untuk nilainya teman-teman, nilai di jurnal penjualannya ini kita lihat ya. Jurnal bagian cash-nya, angka bagian cash kita ambil dari selling price-nya teman-teman ya. Angka cash-nya kita ambil dari selling price berarti 2380. Kemudian investment ininya kita ambil dari berapa nilai carrying value, kita ambil dari berapa nilai cost of share-nya.
Oke, kita ambil untuk bagian cost of share-nya. Kemudian selisihnya, ya, kalau teman-teman lihat kan di sini sebelah debitnya lebih gede, maka di sebelah kreditnya itu ada akun additional contributed capital, tinggal diselisihin aja. Nah, kalau kalian tanya, kenapa kok kita ngitungan ini panjang lebar, padahal di jurnalnya angkanya yang dipakai cuma beberapa. Nah, nanti di ke bawah, kita bakal pakai angka-angka yang ada di perhitungan ini. Jadi, udah sekalian aja kita kerjain di tanggal penjualannya. Gitu. Oke, kita lanjut untuk ke jurnal bagian eliminasinya tahun 2019. Pertama-tama seperti biasa karena ini cost method, bikin dulu reciprocity-nya. Berarti masukin investment in MIMI pada beginning RE. Nah, untuk nilainya ya, teman-teman masukin perubahan RE di tahun ini ya, perubahan RE di tahun ini berarti kepemilikan teman-teman yang masih tersisa ya. Kepemilikan teman-teman kan sekarang tinggal 68 ya. Berarti 68 kita kali dengan 5 juta ya. Kita kurangin dengan 4.570.000. Kemudian kita tambahin dengan jurnal reciprocity yang ada di tahun sebelumnya ya. Oke. Ini kan kita udah masuk reciprocity tahun kedua ya teman-teman ya. Nah, reciprocity tahun kedua itu harus kita masukin angka dari reciprocity tahun sebelumnya. Jadi kita tinggal tambahin aja tuh. Cuman bedanya kita harus tambahin dengan berapa perubahan RE ya. Berapa perubahan RE di tahun ini. Nah, ini udah mulai kayak reciprocity di materi UTS kemarin, dimana kita akuin selisihnya. Ya, kita akuin selisih RE-nya. Ya, karena udah jalan 1 tahun. Kemudian kita kali dengan persentase kepemilikan kita. Tapi jangan lupa ditambahin dengan reciprocity tahun sebelumnya. Bedanya di materi ini cuma itu doang. Maka dapatlah nilainya sebesar 366.400. Oke. Kemudian kita lanjut untuk yang bagian berikutnya. Di mana untuk ke bagian berikutnya itu kita bakal buat jurnal untuk additional contributed capital. Di mana jurnal pertamanya itu additional contributed capital pada beginning RE. Di mana untuk jurnal edisional ini teman-teman lihat pengaruhnya, di mana kita bakal lihat per baris change in RE. Jadi kalau misalkan change in RE-nya ada 3 kali, ya, misalkan change in RE, change in RE pada sama change in income, berarti ada tiga poin. Berarti teman-teman bikin jurnal begini 3 kali, ya. Ini kebetulan jurnal di soal ini poinnya cuma 2, change in RE sama change in income. Makanya teman-teman buat jurnal ini nanti cuma 2 doang. Nah, untuk jurnal pertamanya additionalnya kita debitin teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kalian catat si additionalnya ini kan teman-teman debitin ya teman-teman debitin. Maka pada saat teman-teman buat jurnal eliminasi, additional itu kita hapus. Ya, additional kita hapus. Kita akan offset ke akun beginning RE. Ya. Jadi pada saat teman-teman catat kan nambah tuh awalnya. Awalnya nambah. Cuman setelah jalannya waktu, kita mau bikin eliminasi, kita mau hapus dulu nih additionalnya. Makanya additionalnya kita masukin di sebelah debit. Dan akun temannya adalah beginning RE. Atau kalau misalkan mau pakai logika yang kembali juga gak apa-apa. Ini kan change in RE di tahun sebelumnya. Berarti logikanya si 73.100 ini udah masuk nih. Udah masuk ke beginning RE-nya. Jadi kita masukin beginning RE-nya di sebelah kredit dan di sebelah debitnya ada additional. Oke. Kemudian jurnal berikutnya adalah kita bakal lakuin change in income. Dimana ini kan mengurangi ya atau loss. Maka kita balik untuk jurnalnya. Berarti jurnalnya adalah subsidiary loss pada additional contributed capital. Jadi kalau dia loss, additionalnya bahkan ada di sebelah kredit, ya. Kalau dia perubahannya positif, ya, atau ada income, maka kita akan masukkan additional di sebelah debit. Jadi ngafalnya pakai akun additional aja teman-teman, karena kalau kita ngafal jurnalnya agak pusing juga. Oke. Nah, untuk nilai subsidiary loss-nya berarti kita masukin 25.500 sesuai dengan nilai di perhitungan.
Kemudian untuk additional juga sama, ya tinggal mengikuti aja. Lalu cara berikutnya agak gampang, seperti biasa kita harus hapus terus ya investasinya dari tahun ke tahun. Ya, kita hapus dulu investasi di tahun ke tahun. Di mana untuk common stock nggak ada perubahan sebesar 880, difference-nya tetap, treasury-nya tetap, cuman yang berubah itu di bagian RE-nya. Di mana kalau di RE-nya kita nggak boleh lagi ngambil yang ada di CD schedule, tapi kita harus update lagi. Ini polanya sama kayak di materi UTS kemarin. Di mana untuk RE-nya sekarang adalah sebesar 5 juta, sesuai dengan RE di akhir tahun 2019. Oke. Nah, kemudian kita masukin nilai investmentnya. Di mana nilai investmentnya kita kurangin dulu. Ya, kita kurangin dulu antara common stock ditambah dengan RE, ditambah dengan difference, dikurangin dengan treasury. Kemudian baru nih, kita kali dengan kepemilikan kita yang tersisa, yaitu sebanyak 68%. Begitu pula untuk yang NCI-nya. Berarti untuk NCI-nya, berarti kita tinggal kurangin aja common stock, tambah RE, tambah difference, kurang treasury, kita kali dengan 100% dikurangin dengan 68% yang merupakan kepemilikan kita. Atau misalkan kalau mau langsung jalan cepat, kali aja NCI-nya 32%. Gitu. Lalu jurnal berikutnya kita hapus pengakuan kita bakal bikin jurnal untuk goodwill-nya, di mana jurnal goodwill-nya adalah goodwill pada difference, nilainya masih sebesar 1.095. Ini harus ditulis ya teman-teman ya, karena jurnal postingan goodwill pada difference ini nggak dibuat, nggak pernah diposting, baik di buku subsidiary ataupun di buku parentnya. Oke. Nah, kita tidak bakal buat jurnal dividend income pada dividend declare di tahun ini teman-teman, kayak yang di tahun 2018 kemarin. Karena tidak ada dividen yang diterbitkan oleh si subsidiary pada tahun ini. Jadi kita nggak perlu buat jurnal eliminasi dividen. Sekarang kita lanjut lagi untuk di tahun berikutnya, di tahun 2020 teman-teman. Di mana kalau teman-teman lihat, dia jual lagi teman-teman. Ya. Nah kalau kita jual, kita harus pakai hitungan kasar dulu. Ya. Kepemilikan yang terakhir kan 68% ya teman-teman ya, sesuai dengan keterangan hitungan kita tadi. Nah, 68% ini kemudian kita pegang banyaknya lembar ya. Kita pakai hitungan kasar aja ya teman-teman ya. Kita punya hitungan berarti 68% kita kali dengan berapa outstanding-nya, yaitu sebesar 100.000. Kita punya 68.000 teman-teman. Sekarang kita jual teman-teman. Kita jual sebanyak 25.000. Oke, kita jual 25.000. Sehingga kalau kita pakai logika teman-teman, ya kita kan dia bilang dia jual 25.000 lembar. Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai logika, kita tinggal kurangin aja nih. Kita tinggal selesaiin aja. Berarti kita masih pegang 43.000 lembar. Ya. Di mana 43.000 lembar ini kalau kita pakai logika, kita mau hitung berapa persentasenya, maka tinggal teman-teman bagi aja nih. Berarti 43.000 kita bagi dengan 100.000 lembar. Sehingga kita dapat sisa kepemilikan kita itu tinggal 43%. Ya. Nah, ini kondisinya kita sebut sebagai loss control, teman-teman. Kehilangan pengendalian atau kehilangan kontrol. Nah, kalau misalkan kondisinya dia kehilangan kontrol, teman-teman, ya, ini berarti udah ada indikasi ya, ada loss control, ya. Maka kita bakal masukin, ya, kita bakal ubah mutlak metodenya. Di mana yang sebelumnya kita masih pakai metode consolidated, sekarang kita bakal ubah total menjadi metode equity yang biasa. Di mana semua total investmentnya bakal kita rombak sesuai dengan fair value-nya teman-teman. Di mana untuk formatnya berarti total investment kita tambahin dengan change in RE yang terjadi, kemudian net income 2020, lalu berapa total carrying value, CV dan segala macam, kita bakal ubah formatnya. Bukan kayak tadi, misalkan kalau tadi kan masih pakai cost of share dan segala macam, ya. Nah, masih ada account additional contributed capital.
Karena ini tadi posisinya dia masih maintain. Sedangkan kalau misalkan dia posisinya udah kayak gini, udah terjual dan kontrolnya hilang, maka formatnya kita bakal rombak. Yang semulanya itu dari apa untuk mencari perubahan additional contributor capital atau mencari perubahan OCC atau share premium. Sekarang perubahannya itu kita berubah, ya kita bakal masukin semua investasinya, kemudian kita ukur berdasarkan fair value sehingga muncul nanti gain atau loss-nya. Oke. Nah, sekarang untuk total investmentnya berarti teman-teman tinggal jumlahin aja, ya. Tinggal jumlahin aja semua akun yang ada unsur investmentnya, ya. Dimulai dari yang paling awal. Berarti dari investment yang tanggal 1 Januari 2017 ditambah dengan 1 Januari 2018 ditambah dengan investment ada revaluasi, ya. Kalau misalkan mau pakai yang impact value sebenarnya juga bisa ya teman-teman ya. Yang 3 hitungan pertama ini bisa aja langsung kita masukin impact value dari ini, dari CD schedule, harusnya hasilnya sama ya. Bukan harusnya, tapi hasilnya pasti sama. Ya. Ini cara panjangnya aja. Kita ambil dari transaksi investment yang ada, atau misalkan kalau mau pakai impact value juga nggak masalah. Kemudian kita kurangin dengan penjualan yang terjadi di tanggal 1 Oktober 2019 ya. Terjadi penjualan, makanya kita kurangin. Oke. Nah, sehingga dapatlah nilai total investment kita itu sebesar 9.106.000. Ini maksudnya adalah total investment sebelum dia jual ya. Sebelum dia jual sebesar 68%. Ini sebelum dia jual. Oke. Nah, kemudian terjadi perubahan RE, teman-teman. Ya. Dari tahun 2018 sampai ke 31 Desember 2018, kemudian dari 1 Januari 2019 sampai ke 31 Desember 2019, dan terakhir di tahun 2020. Oke. Nah, di tahun 2018 kita bakal evaluasi semua teman-teman ya. Berarti kita kaliin ya. Berarti kita kaliin nilainya sebesar 300 kita ambil nilai yang 366.400 ini ya. Dimana kalau misalkan teman-teman mau lihat nilai 366 ini dapat dari mana? Tadi didapat dari kita lihat dari nilai journal reciprocity-nya teman-teman ya. Kita lihat dari journal nilai reciprocity-nya. Oke. Ya, reciprocity di tahun sebelum dia istilahnya itu kehilangan kontrol gitu. Oke. Kemudian untuk change in RE-nya di tahun 2019 berarti kita masukinnya masih seperti biasa teman-teman, masih seperti biasa. Berarti kita lihat perubahan dari tahun 2020 ke 2019 ya. Berarti kita selisihin 4.800.000, kita kurangin dengan 5 juta. Kemudian kita kali dengan 68%. Sehingga dapatlah nilai change in RE-nya sebesar minus 136.000. Ya. Ini lagi-lagi karena dia turun ya RE-nya ya. RE-nya turun sehingga ini bakal tetap minus, bagaimanapun tetap minus untuk change in RE-nya. Kemudian untuk net income. Nah, untuk net income ya, kita masukin berarti 68% yang merupakan kepemilikan kita. Kemudian, nah ini nih saya bilang nih, ya kita masukin 4.600.000 yang merupakan RE di tahun setelahnya. Kemudian kita kurangin dengan 4.800.000 RE di tahun 2020-nya. Kemudian jangan lupa nih, kita tambahin dengan dividennya. Ya, karena di tahun 2020 itu ada hitungan dividen, teman-teman. Ada dividen, sehingga kita perlu masukkan ke dalam perhitungan. Beda kayak yang di perhitungan yang bagian atas tadi. Dimana kebetulan kan di tahun 2019 tuh nggak ada dividen, teman-teman. Makanya kita nggak ada masukin ditambahin dividen sekian-sekian. Beda kayak yang ada di hitungan yang sekarang, sehingga angka 200.000 ini harus dimasukkan sebagai penambah dari selisihnya. Oke. Dividen tuh logikanya nambahin selisih, teman-teman ya. Dividen tuh logikanya nambahin selisih, makanya dividennya di sini nambahin. Nah, kemudian jangan lupa dikalikan dengan 5/12 karena dia jualnya di tanggal 1 Juni. 1 Juni itu jalan waktunya baru 5 bulan. Maka hasilnya adalah 0.
Ini kebetulan aja hasilnya adalah 0. Karena kalau misalkan kita lihat lagi 46 ditambah dengan 200 dikurangin dengan 48. Hasilnya bagaimanapun tetap 0. Ini kebetulan aja 0 teman-teman ya. Bukan karena apa istilahnya, bukan karena transaksi net income ini memang harus kita nolkan, bukan, tapi nggak sengaja aja ketemu hasilnya 0. Kemudian kita masukin total carrying value-nya ya, tinggal di sum aja. Berarti 9336400. Kemudian untuk CV of investment source-nya, maksudnya ini adalah kita kan punya 68%, nilainya sebesar 9336400 ya. Nah, yang kita jual kan sekarang 25.000 lembar, atau 25.000 lembar itu kalau kita translatekan dia sebesar 25% kepemilikannya. Maka kita tinggal kalikan aja nih, berarti 9336 kita kali dengan 25 dibagi 68 supaya kita dapat berapa sih nilai 25% dari 68% nilai tersedia. Kemudian untuk implied value of investment sold ya. Nah, ini untuk implied value-nya teman-teman lihat. Di soal dia sudah kasih tahu ya bahwa dia memperoleh uang tunai sebesar 3.450.000. Ya, berarti teman-teman nggak perlu repot-repot hitung lagi karena nilai 3450 inilah yang perlu kita cari sebagai nilai implied value-nya. Maka kita punya barang 3432.500 dijual 3450, maka terjadi yang namanya gain karena barang kita dihargai lebih tinggi. Oke. Nah, berarti terdapat gain on sale sebesar 17.500. Oke. Nah, untuk ini sebagai catatan aja ya, sebenarnya tadi kita udah bikin hitungannya di awal. Di mana untuk kepemilikannya dijual itu 25%. Itu dapatnya dari sebenarnya ini ya, sebenarnya 25.000 kita bagi dengan berapa outstanding share-nya, itu sebesar 100.000. Dapatlah 25%. Nah, untuk sisa kepemilikannya gimana? Berarti 68% kita kurangin dengan 25% sehingga dapat sisanya sebesar 43%. Ini tadi kita udah hitung di awal, pakai hitungan yang kasar-kasar itu. Nah, lanjut kita mulai buat jurnal yang biasa ya, masih masuk ke general entries. Nah, gini teman-teman. Sekarang kan kita udah loss control ya teman-teman ya. Udah tinggal 43% kepemilikannya ya. Didi punya Mimi sebesar 43%. Berarti ya si Didi nggak perlu lagi buat yang namanya consolidated financial statement, sehingga nanti ke bawah itu nggak akan ada lagi elimination entries karena kepemilikannya itu udah di bawah 50% teman-teman, seperti itu ya. Itu konsep awalnya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah di bawah 50%, maka dianggapnya itu udah nggak punya kontrol lagi. Sekarang kita masuk ke tanggal 1 Juni ya. Nah, dia jual ya. Kita bikin jurnal jual dulu ya. Ini kan karena transaksinya jual. Kita jual maka dapat cash dan investment in Mimi-nya kita hapus sebesar 25%. Di mana nilai cash-nya itu sebesar implied value-nya. Dan nilai investment in Mimi-nya sebesar berapa nilai carrying value of investment sold-nya. Ya, selisihnya itu bakal masuk ke realized gain on sale ya. Kita masukin ke realized karena ini memang terjadi teman-teman, barangnya udah terjadi dan ini kebetulan kita loss control, maka kita udah boleh akuin sebagai realized gain. Nah, nilainya itu tinggal kita masukin selisih, atau kalau misalkan mau masukin nilai gain on sale-nya langsung juga nggak apa-apa, boleh gitu. Lalu jurnal berikutnya kalian bakal buat untuk update-nya investment in Mimi pada beginning. Ini bukan reciprocity ya teman-teman ya. Ini bukan reciprocity. Tapi kita bakal update lagi nilainya. Jadi ada beberapa update teman-teman yang kita lakukan pada saat kita itu loss control atas si subsidiary kita. Ya. Oke. Nah, untuk angkanya itu kita ambil dari berapa perubahan ya. Ini tujuannya tuh buat mengupdate change in RA yang terjadi teman-teman. Jadi semua change in RA yang terjadi ya, kita bakal update lagi ya, kita bakal update dengan jurnal ini.
Karena kan jurnal reciprocity ini kan nggak pernah diposting ya teman-teman ya. Jurnal reciprocity ini nggak diposting ya. Ya, jadi ibaratnya ini pengganti jurnal reciprocity-nya pada saat si investmentnya ini kita reklasifikasi yang semula yaitu consolidated menjadi investment biasa gitu. Oke. Nah, untuk mengupdate perubahannya, berarti kita tinggal jumlah aja yang change ini. Berarti 366 kita kurangi dengan 136, kita tambahin dengan 0. Sehingga nilainya adalah sebesar 230.400. Oke. Ini untuk mengupdate ya, untuk mengupdate berapa perubahan RE yang terjadi. Kemudian berikutnya kita masukin ada account investment in MIMI pada unrealized gain on sale. Ya. Nah, jurnal yang ketiga ini untuk menyesuaikan nilai dari investment in MIMI sesuai dengan harga pasarnya sebelum akhirnya dia terjual, teman-teman. Oke. Nah, untuk angkanya, berarti kita tinggal masukin aja nih, ya, kita tinggal masukin aja. Berarti gini teman-teman, konsepnya gini. Di jurnal ini kita mau ngira-ngira ya, ibaratnya kita ngira-ngira teman-teman. Ibaratnya kita ngira-ngira kalau misalkan kita jual sisanya 43% ini teman-teman. Ya, kita mau ngira-ngira kira-kira berapa sih nilai untung yang kira-kira bakal terjadi kalau kita jual 43%-nya ini. Nah, caranya berarti kalian bakal lihat dari gain yang sudah terrealize ya. Gain yang sudah terrealize kan berarti 17.500. Berarti 17.500 kita akan kali dengan 43 dibagi dengan 25. Ini ibaratnya buat cari rasionya teman-teman ya. Jadi 43 bagi 25 ini buat cari rasio sehingga nanti muncul nih kira-kira berapa nilai kira-kira nilai gain yang bakal terjadi dengan menggunakan nilai gain yang terjual saat ini gitu. Jadi nilainya adalah sebesar 30.100 ya. Kemudian jurnal terakhir adalah jurnal untuk mengakui dividen seperti biasa ya, jurnal untuk mengakui dividen. Di mana jurnalnya adalah cash pada dividen income. Untuk nilainya adalah sebesar berapa nilai dividen di tahun ini, berarti 200.000. Kita bakal kali dengan berapa persentase kepemilikan kita yang tersisa, yaitu sebesar 86.000. Oke. Nah, kurang lebih sampai di sini dulu pembahasan untuk problem 3. Memang pada saat dia loss control itu perhitungannya agak ribet ya teman-teman ya, karena selain kita mereklasifikasi si investmentnya ini, kita juga bakal buat jurnal-jurnal penyesuaian, di mana tadi jurnal yang pertama kita catat yang terjualnya dulu. Kemudian kita bakal buat seperti jurnal reciprocity-nya, cuma ini bukan jurnal reciprocity, ini jurnal biasa untuk mengupdate change in RE-nya. Dan jurnal ketiga ini untuk memperkirakan ya, untuk memperkirakan kira-kira berapa nih ya, berapa nilai gain yang bakal terjadi kalau misalkan sisa kepemilikannya ini kita jual, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Apabila selama saya menyampaikan tadi ada hal-hal kurang berkenan, kurang jelas dan sebagainya, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di video minggu depan, masih membahas materi yang sama tentang change in ownership, karena memang materi ini cukup luas dan agak sedikit ribet kalau kalian nggak ngerti konsepnya. Sekian dan bye-bye.